Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam giras. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini bisa berjumpa kembali. Saya mau tepuk tangan duluan. Tepuk tangan duluan. Tunggu dulu, beritanya belum dibaca ya. Tapi saya mau tepuk tangan duluan ini. Nanti dimengerti lah. Jangan didikti terus sama saya, jangan dikasih tahu, tapi cukup mengerti nanti. Ya, ini ada peristiwa penting hari ini dan penting juga untuk kita sajikan dalam ulas berita hangat. Teman-teman dapat semua ya besok ya. Inilah berita yang saya dapatkan dari Labumi. Labumi apa ya? Labumi, waduh kecil sekali ini tulisannya. Ya, dari Labumi merawat keberagaman. Wah, keragaman Labumi ya. Labumi merawat keragaman. Subhanallah, bagus. Oke, Labumi. Dengan judul inilah rundown kunjungan Puan Maharani di Sumeneb, Madura. Wah, kemarin kita ulas itu ya. Apakah kira-kira bagi-bagi beras lagi? Atau bagi-bagi sembako? Daftar, oi, segera, oi. Ya, labumi.id, Ketua DPR RI Puan Maharani akan berkunjung ke Sumeneb, Madura, Jawa Timur pada Kamis 3 Maret hari ini ya. Hari ini hari Kamis. Oh, hari Rabu hari ini. Madura, Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 22 2022. Kedatangan cucu Presiden pertama Indonesia Soekarno bersama rombongan diantaranya Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. Oh, ini Ahmad Basarah. Oh, dari Dapil 5 Jawa Timur. Waduh, lompat ke Dapil berapa? Dapil 11 Madura. Lompat Ahmad Basarah ya, mengunjungi Dapil 11. Dia sesungguhnya di Dapil 5. Ya nggak apa-apa, namanya silaturahmi. Kemudian Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah. Wah, ini orang kita ya, kita yang pilih Dapil 11 Madura. Kemudian Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin. Pak Sudin ini ya. Pak Sudin ini kalau nggak salah Sudin. Dapil 1 Lampung. Wih, jauh dari Lampung kawan kita ini. Datang ke Sumeneb. Ya, selamat datang bro. Di Sumeneb. Dapil 1 Lampung. Kemudian dan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima. Wah, Arya Bima ini Komisi 6, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima. Arya Bima ini kalau tidak salah Jateng 5. Ya, dapilnya Jateng 5. Waduh. Banyak yang datang ini, banyak tamu besok Dan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima dijadwalkan akan bertolak dari Hotel Sheraton Surabaya menuju Bandara Juanda pada jam 08.35 pagi. Pada jam 09.15 waktu Indonesia Barat, Puan Maharani dan rombongan akan take off dari Bandara Juanda Surabaya menuju Bandar Udara Trunojoyo Sumeneb. Waduh, besok ini di Trunojoyo ya. Rame ya. Tiba di Kota Keris, rombongan Ketua DPR RI langsung menuju Islamic Center Bandara Bintere Saud. Oh ya, ini ke Batuan ya. Habis dari Bandara Trunojoyo di timur, kemudian ke barat menuju Islamic Center Bintere Saud Desa Batuan. Puan Maharani dijadwalkan akan bertemu dengan 328 kepala desa. 328 desa se-Kabupaten Sumeneb, luar biasa. Ini, hebat. Rundown acara yang diterima redaksi, pertemuan dengan kepala desa hanya berlangsung tak kurang 45 menit. Selanjutnya Puan Maharani akan bergeser menuju kantor DPC PDI Perjuangan di Desa
pepelan untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Alhamdulillah, anak yatim dapat nih ya. Anak yatim, alhamdulillah anak yatim. Terima kasih Mbak Puan. Usai memberikan santunan, rombongan Puan Maharani bakal menuju ke tempat makan siang di rumah MH Said Abdullah, Desa Pajagalan. Makan siang di rumah Ketua Banggar DPR ini diagendakan bersama para habaib. Wah, habaib juga. Ya, habaib. Ya, silakan makan-makan dengan habaib. Usai melaksanakan sholat zuhur bersama pada jam 12.30, Puan Maharani akan mengunjungi Pondok Pesantren Darut Thaibah, Desa Lekung Timur untuk bertemu dengan 1.500 muslimat dari pesantren Nyi Thaibah ini. Rombongan akan mengunjungi sentra kerajinan keris di Desa Aing Tong Tong. Kunjungan Ketua DPR RI rombongan dijadwalkan. Kunjungan Ketua DPR RI dan rombongan dijadwalkan sudah clear sekitar jam 15.00. 30 menit berikutnya mereka akan menuju Bandara Udara Trunojoyo dan pesawat diperkirakan akan take off menuju Jakarta sekitar 16 WIB dan rombongan sudah harus landing di Jakarta pada jam 17.10. Ya, alhamdulillah ini Mbak Puan datang ke sini. Sayangnya seperti kemarin ya, saya sempat ulas yang bagi-bagi beras ya. Kali ini harapan saya sebenarnya kedatangan beliau ini bisa berdiskusi dengan para mahasiswa, ya akademisi untuk bagi-bagi pendapat lah, bagi-bagi ide untuk dalam rangka Sumeneb ke depan lebih bagus. Dan kita tahu bahwa kedatangan bersama Ahmad Basara, Pak Sudin ya dari Dapil 5 Jatim, Pak Sudin dari Dapil 1 Lampung, Arya Bima dari Dapil 5 Jateng, dan Puan Maharani juga di Jateng 5. Ini menambah energi bagi kita. Sesungguhnya ya, ada beberapa hal yang saya baca di grup WhatsApp. Teman-teman sebenarnya ingin bertemu dengan beliau-beliau itu, dengan Pak Ahmad Basara, Pak Sudin, Pak Arya Bima, Puan Maharani, Said Abdullah, ingin bertemu dan berdialog, ngomong-ngomong lah, untuk memberikan masukan apa-apa yang selama ini dinilainya kurang. Tapi ternyata kunjungan beliau hanya sebentar dan hanya bertemu dengan kepala desa bersama 328 kepala desa biasa. Bung Said ini memang dekat dengan banyak kepala desa. Dan kebetulan kalau tidak salah dia sebagai pembina AKD, Asosiasi Kepala Desa, dekat sekali. Dan tentu bisa ditebak siapa kepala desa dan siapa Bung Said. Nah, dia berteman. Nah, dan situasi hari ini memang menjadi model-model kegiatan Bung Said ya sebagai anggota DPR RI yang selama ini kita kenal dengan rakyat dan terkenal dengan segala sesuatu yang sangat menguntungkan masyarakat. Namun kita mencoba, menurut analisa saya, kedatangan Mbak Puan ini tidak hanya sekedar datang begitu saja, karena dia di tahun 2024 akan mencalonkan diri sebagai presiden dari PDI, insya Allah seperti itu. Dan secara politik kita melihat kedatangan beliau ke tempat ini setidak-tidaknya memperkenalkan diri kepala-kepala desa. Memperkenalkan diri kepala desa yang selama ini kita tahu, dan itu juga menjadi kebiasaan Bung Said Abdullah. Kalau ada apa-apa sering ketemu dengan banyak kepala desa, dan itu memang sah-sah saja. Apalagi dalam hal ini mungkin sesuatu yang bisa ke depan bisa memberikan jalan keuntungan bagi Mbak Puan Maharani. Dan kita tahu, bukan rahasia lagi, Kades ini merupakan tokoh sentral di desa yang bisa artinya banyak mempengaruhi, banyak memberi pengaruh kepada masyarakatnya lewat kegiatan-kegiatan yang mungkin saja kegiatannya dari kegiatan politik ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah dari DD ataupun ADD. Ya.
Karena dia juga pegang uang, anggarannya juga besar juga. Sehingga perlulah ketemu dengan kepala desa, agar kepala desa ikut mendorong kemajuan desanya. Juga kepala desa jangan lupa, kadang-kadang juga orang-orang di TPS itu, ya, TPS, KPPS, TPS, memang banyak dari rumpun kepala desa, artinya dari kolega-kolega kepala desa. Karena maklumlah, untuk menjadi kepala desa itu harus dipilih oleh 50% lebih. Nah, jadi banyak terjadi, sehingga untuk pemilihan KPPS di TPS itu pengurus TPS lah begitu dari kelompok-kelompok mereka. Itu menjadi penting juga bagi kepala desa agar ke depan menjadikan pemilu lebih bagus. Mungkin seperti itu harapan Mbak Puan Maharani gitu ya. Yang saya paham dari kegiatan-kegiatan ini, Mbak Puan Maharani datang ke Sumeneb ini, sepertinya analisa saya sengaja menggempur dari kota keraton lebih dulu. Digempur dulu. Kita tahu kan sejarahnya bahwa kota Sumeneb adalah punya riwayat panjang dalam NKRI. Sumeneb yang membawa menuju puncak kejayaan Majapahit. Sementara Majapahit adalah tali temalinya Nusantara dan cikal bakalnya adalah Republik Indonesia. Wajar kalau Mbak Puan Maharani datang kemari, mungkin untuk meretas jalan baru di Republik ini sebagai pemimpin yang pertama kali datang ke Sumeneb dengan rombongan seperti itu dalam rangka mencalonkan Presiden RI yang akan datang. Ya, kita berharap walaupun tidak ada diskusi, maaf kalangan mahasiswa mungkin tidak seperti yang diharapkan bisa berdiskusi dengan Mbak Puan, tapi harapan kita ya yang tak mungkin jadi mungkin kelak ya. Karena bagaimanapun juga ke depan ini situasi politik bisa berubah. Bisa berubah-ubah. Hari ini akan ditunda mengatakan begitu. Ditunda menjadi 2026 atau 2008, sehingga kemungkinannya tidak bisa terlaksana. Tapi yang jelas PDIP dengan Nasdem hingga hari ini menolak penundaan pemilu kita ini. Dan mudah-mudahan ke depan Mbak Puan Maharani seperti harapan kita membawa ide-ide baru ke Sumeneb, ke Madura. Jangan hanya membawa Ahmad Basarah, Pak Sudin, Pak Arya, tapi juga membawa ide-ide baru untuk berdiskusi dengan para mahasiswa, dengan seluruh komponen masyarakat, tokoh, sehingga ada pencerahan. Ya memang nggak salah datang ke pondok pesantren, yang tunai anak yatim memang nggak salah. Tapi kami sebagai orang Madura sesungguhnya ingin mengetahui ide-ide Mbak Puan ke depan. Kita memang butuh beras, kita butuh santunan. Tapi yang paling kami butuhkan yang bisa merata kemana-mana. Wah, yang bisa merata kemana-mana. Ya, membagi-bagi ide, berdiskusi, memberikan pencerahan kepada kita. Nilai dan bobotnya akan berbeda. Mbak Puan akan memberikan kepuasan tinggi kepada masyarakat Madura. Sehingga Madura menjadi cerdas dan Madura menjadi warga yang senantiasa bisa melihat kanan kiri ke depan. Ya, untuk Mbak Puan selamat datang ya di Madura, selamat datang di Sumeneb, walaupun hanya sementara. Ya barangkali bisa berdialog dah. Saya rasa kalau 45 menit dengan kepala desa nggak bisa berdialog ini ya. Sulitlah berdialog. Barangkali kalau bertanya satu orang, kalau 45 menit, wah nggak sampai. Masih Indonesia Raya, sambutan, Mbak Puan pidato, udah bubar itu. Udah bubar. 45 menit mungkin sudah sebentar. Dan sekali lagi, walaupun saya tidak bisa mengatakan kecewa, saya pribadi, tapi ya bersyukurlah beliau datang ke tempat kita, walaupun berbeda dapil, dapil 5, bahkan dapil Lampung, dapil Jateng, ya, dan dapil Jatim 5. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya di kemudian hari.
Memohon harapan ke depan sekali lagi kepada petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan datang ke tempat ke Madura agar membawa berpuluh-puluh ide untuk disampaikan kepada kami, khususnya Mbak Puan yang akan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, agar gagasannya tentang Republik ini ke depan seperti apa disampaikan kepada masyarakat Madura. Kami senang akan menerima itu. Dan ya mudah-mudahan Pak Kalebun paham dengan ide-idenya Mbak Puan, mendengarkan ide-idenya Mbak Puan, kemudian disebarkan kepada kepada warganya. Tapi ya kami ini sesungguhnya ingin mendengarkan langsung. Saya yakin kawan-kawan mahasiswa, organisasi mahasiswa, kemahasiswaan, ormas, pengen langsung mendengarkan beliau-beliau berpidato, menyampaikan ide-idenya. Tapi kalau seperti ini ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma salam untuk Bung Said, kawan-kawan saya. Bulan depan barangkali Mbak Puan bisa datang ke sini dengan membawa oleh-oleh, ide-ide Mbak Puan dalam rangka mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Kami puas jika itu terjadi dan kami kecewa jika tidak pernah terjadi hal itu. Karena kami memang haus dengan ide-ide. Orang Madura butuh diedukasi dengan berbagai macam persoalan di negeri ini. Sehingga kita dapat menyerap persoalan-persoalan di negeri ini, dapat juga mencari celah-celah jalan keluarnya, sehingga kami menjadi bangsa, menjadi rakyat yang bisa menyelesaikan sendiri persoalannya. Bisa menyelesaikan sendiri persoalannya di tingkat persoalan-persoalan di kepribadian kawan-kawan Farouk Abdillah Channel. Sekian, terima kasih. Salam hangat dari saya, Farouk Abdillah Channel. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan semoga sekali lagi Mbak Puan datang lagi ke sini. Kami ajak berdiskusi, kami beritahu tentang ide-ide Mbak Puan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, salam Gira.